Shalom Bapak Ibu Jemaat AGP Church Samarinda dimanapun Anda berada. Juga Bapak Ibu saudara-saudari yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah kali ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang bisa melakukan segala hal. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita, amin. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Yes Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Amin. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Yes, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta.
sembah Tuhan. Yes Lord, kami mau sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Yesus sampai selama-lamanya. Hanya Kau dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami puji. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita sembah Yesus. Dia hadir dimanapun engkau berada. Dia tahu hatimu. Dia ada bersamamu hari ini. Dia ada bersamamu di tengah-tengah engkau memuji Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yes Lord, Yesus, Kau kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh ya namanya Shikara Namoy. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Yes Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau bersama dengan kami. Yes Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Yes Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Lebih lembut lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tak
mempersilakan kepada hambanya. Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Agape Church Samarinda yang diberkati, dan juga saudara-saudara yang lain yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini atau pagi hari ini. Saudara-saudara, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah, walaupun untuk sementara kita beribadah dengan cara yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah hati kita. Saya mengerti dan saya menyadari bahwa sudah sangat rindu kita untuk kita bersekutu bersama-sama, karena memang hakikat dari gereja adalah persekutuan. Orang-orang percaya bersatu dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, oleh karena satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kita menjadi satu tubuh di dalam kasih karunia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara, termasuk hari ini kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Karena itu saudara bisa siapkan dengan baik unsur perjamuan, yaitu roti dan air anggur yang sudah saudara ambil dari gereja Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih-Mu dahsyat bagi kami. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan tiada akhirnya, tiada terkira bagi kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari, dan di masa-masa sulit yang sedang kami hadapi, kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kami untuk menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan pagi hari ini di tengah-tengah ibadah online ini kami sedang duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa kiranya pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus turun atas kami dimanapun Tuhan umat-Mu sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan, baik di rumah-rumah bersama dengan anggota keluarga, maupun yang Tuhan sendiri-sendiri berbagai tempat. Tuhan, kami berdoa Allah hadir dan melawat umatnya. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya dalam sebuah perenungan saudara-saudara hari ini, saya berpikir bahwa saudara-saudara hari ini sepertinya dunia sedang benar-benar dikuasai oleh sebuah isu saudara-saudara yang bernama virus Corona 19, saudara-saudara. Nah, virus Corona 19 sedang menguasai berbagai tempat di seluruh dunia. Kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita semua terbatas, telah dibatasi, dan saudara, saya tidak tahu apa yang sedang bekerja di balik semuanya ini. Dan saya teringat saudara Islam, Tuhan akan janji Tuhan bahwa pada akhir zaman nanti sudah pengetahuan akan Allah akan melingkupi seluruh dunia. Roh Tuhan akan dicurahkan menguasai seluruh dunia, menguasai setiap hati manusia. Dan saya berdoa saudara Islam, Tuhan, lebih daripada virus corona yang sedang menguasai seluruh dunia hari ini, saya berdoa Roh Kudus akan ambil alih, Roh Kudus akan ambil posisinya dan menguasai seluruh gereja Tuhan, menguasai seluruh dunia, menguasai hati umat manusia, sehingga setiap hati umat manusia berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini mari kita akan fokus kepada firman Tuhan. Saya mengambil judul khotbah hari ini adalah Mazmur Pentakosta. Saudara-saudara, mungkin barangkali saya tidak tahu apakah sudah pernah mendengar judul khotbah ini, tapi ini saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Allah. Saudara-saudara, saya memberikan judul pakai istilah Mazmur Pentakosta. Apa itu Mazmur Pentakosta? Biasanya kalau bicara tentang Mazmur, kekasih-kekasih Tuhan, itu bicara tentang Mazmur, biasanya kita identik bicara tentang lagu pujian, identik dengan doa-doa selang Tuhan yang ditulis sekian panjangnya di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi hari ini ketika saya mulai belajar firman Tuhan, khusus dalam 1 minggu ini Bapak Ibu, saya mendalami kitab Mazmur, saya coba menggali, saya coba merenungkan dalam konteks saya masih merayakan, saya ingin mengajak jemaat Tuhan masih merayakan hari Pentakosta, hari di mana dicurahkannya Roh Kudus secara dahsyat bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, dalam konteks itu saya menemukan ternyata kitab Mazmur tidak hanya bicara tentang lagu pujian, penyembahan kepada Tuhan, atau doa-doa saudara-saudara yang disampaikan kepada Tuhan, keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Tuhan, tetapi rupanya ada Mazmur khusus saudara-saudara yang
Bahkan sering kita nyanyikan, ternyata Mazmur itu berbicara tentang Roh Kudus. Karena itu saya menyebutnya Mazmur ini adalah Mazmur Pentakosta. Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama di manakah Mazmur Pentakosta itu. Mazmur Pentakosta terhadap dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Tentu semuanya tidak asing dengan pasal ini. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik, saudara. Dan hari ini saya memberikan judul Mazmur Pentakosta. Mazmur Daud ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara percaya firman Tuhan, katakan amin terlebih dulu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang nanti kalau kita nyanyikan Mazmur 23 itu begitu indah, begitu enak sekali. Mazmur ini begitu sangat menghibur setiap kita. Tapi ternyata ketika saya dalami lagi Mazmur ini, saudara-saudara, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 berbicara banyak tentang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, nanti saya akan mengajak kita akan membandingkannya dengan apa yang selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab Yohanes. Saudara, jadi ada dua kitab yang sedang saya akan bandingkan, dan ini semacam sebuah paralelisme yang tidak bisa dipisahkan, Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan ayat demi ayat. Mulai dari ayat 1 saya berbicara tentang Mazmur Pentakosta, Mazmur yang berbicara tentang Roh Kudus, saudara, dalam seluruh pasal ini. Mari kita perhatikan. Ayat 1 berkata Mazmur Daud. Mari kita lihat siapa Daud. Saudara, Daud adalah orang Pentakosta. Daud adalah pribadi karismatik. Dia adalah pribadi Pentakosta yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Sejak sejak mudanya, di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13, saudara, dikatakan salam Tuhan bahwa sejak diurapi oleh Samuel, sejak Daud diurapi, maka sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Perhatikan baik-baik. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan saya sudah menyinggung hal ini beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ketika saya berkhotbah tentang true anointing atau pengurapan yang sejati. Bapak Ibu diberkati Tuhan, Daud adalah seorang yang Pentakosta sejati. Hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia seorang yang karismatik. Bahkan ketika Daud mengalami kejatuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Dalam pasal yang ke-51 di kitab Mazmur, dia berdoa, dan satu doa yang selalu saya pegang menjadi doa saya sebelum selam Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, Daud berkata begini. Pasal 51 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa Daud adalah seorang yang Pentakosta karismatik. Dia tahu bahwa keberhasilannya, kemenangannya dalam berperang, keberhasilannya membangun kerajaan Israel begitu luar biasa megahnya, begitu ditakuti semata-mata karena roh Tuhan yang menguasai hidupnya. Karena itu ketika dia jatuh, satu doa yang dia pegang, jangan ambil rohmu daripadaku. Baharui hatiku dengan roh yang teguh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan khotbahkan ini 1 jam lagi melalui channel YouTube Asia City Blessing, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Anda perhatikan, saudara, Daud seorang yang Pentakosta. Karena itu saya menemukan bahwa Mazmur pasal 23 adalah Mazmur Pentakosta yang banyak berbicara tentang Roh Kudus. Anda perhatikan, saudara. Kemudian kalimat selalu dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa gembala itu?
Mari kita perhatikan, jelas kita semuanya tahu, kita percaya. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat ke-11, lalu nanti ayat yang ke-14 berkata demikian. Yohanes pasal 10 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Ayat yang ke-11, perhatikan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14 dia ulang lagi. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara, jelas ini Daud ketika dia menuliskan kitab Mazmur, dia sedang berbicara tentang masa depan yang luar biasa. Beribu-ribu tahun yang akan datang sebelum Tuhan, dia tuliskan, dia mulai bernubuat, Tuhan adalah gembalaku, dan Yesus menggenapinya. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Berulang kali disampaikan, akulah gembala yang baik. Saudara-saudara, Bapak yang berkati oleh Tuhan, dikatakan sebelum Tuhan takkan kekurangan aku. Nanti kita akan berbicara bagaimana Tuhan sebagai gembala yang akan memelihara kehidupan kita, dan tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan jasmani dalam hidup kita sebelum Tuhan, tapi lebih berbicara banyak mengenai kebutuhan rohani. Kebutuhan akan diselamatkan, kebutuhan akan diampuni, kebutuhan akan sukacita, kebutuhan akan damai sejahtera, dan semuanya itu tidak bisa diberikan oleh dunia, dan hanya gembala yang baik melalui Roh Kudus, gembala yang baik melalui pekerjaan Roh bisa memenuhi kehidupan kita. Kebutuhan rohani kita, kebutuhan akan pengampunan, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan sukacita, damai sejahtera, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Dan mari kita lihat bagaimana gembala itu dalam memelihara domba-dombanya, bagaimana gembala itu dalam mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Sekali lagi kita akan berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Mari masuk dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dua kalimat. Yang pertama dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini bicara tentang pemeliharaan yang luar biasa. Bapak yang berkati oleh Tuhan, padang yang berumput hijau. Ya, kalau namanya domba ditaruh di padang yang berumput hijau, dia tidak akan pernah kelaparan. Dan itulah pekerjaan Roh, membawa umat Tuhan selalu berada dalam kecukupan rohani. Bapak yang berkati oleh Tuhan. Tapi poin saya akan masuk di dalam kalimat yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari kita perhatikan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, air yang tenang adalah gambaran, adalah nubuatan Daud, sang pemazmur, berbicara tentang Roh Kudus. Karena apa? Saudara Tuhan, pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia berulang-ulang dia berbicara tentang Roh Kudus, tentang mengarahkan murid-murid dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau anak manusia itu kemudian disalibkan, lalu kemudian mati, dikuburkan, lalu bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga, lalu kemudian Yesus berulang kali memesankan kepada murid-murid, mengarahkan hidup mereka kepada pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus digambarkan seperti air yang tenang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Hari ini saya akan agak sedikit pendalaman Alkitab, saudara. Anda perhatikan baik-baik. Ayat 37 dari kitab Yohanes pasal 7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Anda perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Anda perhatikan baik-baik, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39 ditegaskan oleh Yohanes. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Saya ulang lagi, yang dimaksudkannya, yang dimaksud aliran-aliran air hidup adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya, dan bukan hanya murid-murid, bukan hanya pengikut Yesus pada waktu itu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Akan kita dibawa, diarahkan kepada pimpinan air yang tenang, dibimbing ke air yang tenang, diarahkan kepada pimpinan Roh Kudus yang lembut. Saudara Tuhan, Roh Kudus digambarkan seperti air yang tenang karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Dia tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk bertobat kalau saudara dan saya tidak mau. Dia tidak pernah memaksa seseorang untuk membuka hatinya sampai dia mau benar-benar membuka hatinya.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan. Roh itu, sungguh Islam Tuhan, begitu lembutnya berbicara dalam hidup kita kadang-kadang. Roh itu saudara menjamah dengan lembutnya dalam hati kita. Digambarkan seperti air yang tenang. Dan Yesus mengatakan gembala, maksud saya pemazmur mengatakan gembala itu mengarahkan domba, membawa domba itu ke air yang tenang. Yesus sudah naik ke surga. Sekarang perannya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya harus berada dalam pimpinan Roh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau bicara tentang air, Bapak dan kati Tuhan, air memberikan kehidupan. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa hidup tanpa air. Bapak dan kati oleh Tuhan. Semua, baik manusia, tumbuhan, hewan. 3 jenis makhluk hidup ini semua membutuhkan yang namanya air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Demikian juga dengan iman Kristen kita. Kekristenan tanpa kehadiran Roh Kudus adalah sebuah kematian. Kekristenan, iman Kristen tanpa kehadiran Roh Kudus maka menjadi iman yang mati, sungguh Islam Tuhan. Gereja tanpa hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupannya, tanpa pengurapan Roh Kudus terjadi dalam gereja, maka gereja menjadi gereja yang hampa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia, saya berulang kali mengatakan, tanpa dihembuskan nafas kehidupan, roh itu oleh Tuhan dalam tubuh itu hanya sekedar mayat. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus nggak akan pernah memaksa saudara dan saya. Tapi Roh Kudus akan berbisik dengan lembut melalui hati nurani kita. Roh Kudus akan bekerja berbisik melalui hati kita. Seluruh Islam Tuhan, Dia akan memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Kekasih-kasih Tuhan, menariknya sekali adalah pemazmur sudah berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya pikir hari ini setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus membuka hatinya agar pekerjaan roh makin dahsyat dalam hidupnya. Izinkan hidupmu dipimpin oleh roh, yaitu air yang tenang. Saya percaya air yang tenang akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, maksud saya ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku. Dan menarik untuk kita dalami kalimat ini, saudara Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku. Ya, kalimat yang pertama, ayat yang ketiga, dan kita Mazmur pasal 23. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, kata menyegarkan di sini mungkin barangkali sekilas kalau kita ini itu seperti kita sedang haus, kita sedang dahaga, lalu kita minum air yang dingin, minum es, saudara, rasanya seger, saudara, lalu dahaga kita dipuaskan. Tetapi saudara, ternyata arti dari kata menyegarkan lebih dari itu, Bapak dan kati Tuhan. Lebih daripada sekedar refresh, menyegarkan, tetapi ternyata kata itu dalam bahasa Ibrani, dalam kata Ibrani, sungguh Islam Tuhan, saya mudah-mudahan tidak salah mengucapkannya, shop, sungguh Islam Tuhan, SHOOB, sungguh Islam Tuhan, itu dikatakan itu artinya adalah to return, atau return back, atau bring back, atau restore, sungguh Islam. Artinya ada mengembalikan, membalikkan, atau mengarahkan kembali kepada jalurnya, sungguh Islam Tuhan, menempatkan kembali kepada track yang seharusnya. Dan itu kata menyegarkan. Kata itu, saudara-saudara, sebenarnya kata itu dipakai dalam Alkitab sedang menunjuk, sungguh Islam Tuhan, peristiwa di mana seseorang bertobat dari kejatuhan akan dosa. Manusia yang jatuh di dalam dosa lalu dia bertobat, dipakai kata menyegarkan, sungguh Islam Tuhan. Kata syok tadi, sungguh Islam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang jatuh dalam dosa lalu dia berbalik dari jalannya yang salah, dari jalan yang berdosa. Seorang yang jatuh lalu dia bangkit, dia kembali kepada Allah. Itulah dipakai kata menyegarkan. Dan dari sini, sungguh Islam Tuhan, saya mendapati sungguh, saudara Islam Tuhan, kitab Mazmur pasal 23 adalah kitab Pentakosta. Sebab apa? Kembali Yohanes mencatat apa yang dikatakan khotbah, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan 9. Tuhan mengatakan begini, sungguh Islam Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi aku jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan perhatikan baik-baik. Sekali lagi, Tuhan mengarahkan kita ke air yang tenang, yaitu Roh Kudus. Aliran-aliran air hidup mengalir dalam diri kita. Dan kalau ia datang, ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa.
Dia menginsafkan dunia. Ini kata yang sama, kata dunia yang sama dipakai dengan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dan itu menunjuk kepada kita, kepada manusia dalam Tuhan. Dikatakan ia menginsafkan akan dunia, akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Mazmur sudah berbicara panjang lebar, maksud saya jauh-jauh sebelumnya, bahwa roh itu akan menyegarkan, dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Artinya dia membalikkan kita, mengembalikan kita kepada jalan Tuhan. Karena itu kalimat selanjutnya dikatakan, saudara Tuhan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kata menyegarkan berarti saudara Tuhan, kita dikembalikan. Kita di-rebuild, kita dibangun kembali, bangkitkan kembali. Kita di-restore, ditempatkan kembali di hadapan Allah, di dalam kasih karunia-Nya. Tadi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita keluar dari kasih karunia Allah, kita dikembalikan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita melenceng keluar dari rel kebenaran firman Allah, dari kehendak Tuhan. Kita dikembalikan, di-return back, di-turn back, dikembalikan. Saudara Tuhan, seperti dalam kitab Tawarik dikatakan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali mencari Tuhan. Saudara-saudara, itulah Roh Kudus yang menyegarkan kita, mengembalikan kita kepada Dia. Jadi saya mau katakan, saudara Tuhan, tidak ada orang yang bisa benar-benar bertobat dalam hidupnya sampai dia mengizinkan Roh Kudus bekerja memimpin dia. Kalau Anda dan saya hari ini bisa hidup benar, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam seturut dengan kehendak Allah, itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Jadi benarlah sebenarnya sesungguhnya nggak ada yang bisa disombongkan. Kesombongan rohani membuat kita justru semakin terpuruk. Karena sesungguhnya kalau kita bisa berjalan sesuai dengan firman-Nya, itu semata-mata karena ia menyegarkan jiwaku, ia mengembalikan, Roh Kudus mengembalikan. Dikatakan ia menginsafkan dunia akan dosa. Kita insafkan. Amin. Jadi insaf itu lebih dari bertobat. Maksud saya lebih daripada sekedar menyesal. Banyak orang menyesal tapi belum tentu bertobat. Tapi kalau insaf itu sudah sampai tahap di mana kemudian kita sadar dan kita mengambil tindakan seperti anak yang hilang. Dia sadar, dia terputus dari persekutuan dengan Bapa. Dia menjadi miskin, dia menjadi compang-camping. Dia katakan, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Kemudian dia bangkit, lalu dia melangkah dan kembali kepada Bapa. Itulah kata menyegarkan yang dipakai dalam kitab Mazmur. Saya berdoa hari ini, siapapun kita yang hari ini, sudah izinkan Roh Kudus selalu menyegarkan jiwaku, menyegarkan jiwa kita. Artinya mengembalikan jiwa kita, mengembalikan hidup kita kepada jalan Tuhan. Katakan amin. Karena itu dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa akan dosa? Ayat 9 berkata karena akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Bapak yang dikatakan oleh Tuhan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat manusia. Dan kita tahu ia menuntun aku di jalan yang benar. Kita tahu jalan yang benar itu adalah jalan keselamatan. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara Roh Kudus yang membawa kita bisa percaya. Karena itu dikatakan akan dosa karena mereka tidak percaya. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Saya berdoa setiap kita. Barangkali masih ada yang ragu-ragu. Barangkali ada yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa Roh Kudus akan menginsafkan hati kita. Akan menyegarkan jiwa kita. Merestore kita. Mengembalikan kita kepada jalannya. Sampai kita ketemu pada jalan keselamatan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Orang bisa bertobat, percaya kepada Tuhan. Anda bisa percaya kepada Tuhan karena Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita, merestore, mengembalikan kita kepada jalan keselamatan itu. Oh, sungguh Mazmur adalah Mazmur Pentakosta yang luar biasa, dan Daud sangat menyadari hal itu. Karena itu dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika kemudian kerajaannya mulai hancur, mulai ancaman-ancaman datang, dia mulai stres, secara rohani dia menerima tekanan yang hebat, yang luar biasa. Dia mengerti ini bahaya akan ke depan, tapi dia tahu sungguh Tuhan, rahasianya adalah ketika Roh Kudus mengembalikan jalan hidupnya, Roh Kudus membuat dia bertobat, maka Tuhan mendatangkan pemulihan. Maukah saudara akan dipulihkan oleh Tuhan? Maukah hidupmu dipulihkan oleh Allah? Saya percaya caranya satu, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Ia menyegarkan
jiwaku. Kata yang sama itu berarti ia menginsafkan kita akan dosa. Ayat yang keempat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini menarik sekali kalimat ini, saudara-saudara. Saya pikir atau ayat ini saya pikir sangat relevan, sangat cocok sekali dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara-saudara, kata lembah kekelaman diterjemahkan lembah bayang-bayang maut atau lembah yang paling gelap, saudara. Ya, lembah kekelaman adalah bayangan yang paling gelap. Banyak terjemahannya, saudara. Tuhan mengatakan isi situasi dan kondisi yang begitu sangat menakutkan, saudara-saudara. Jiwa kita menjadi takut, tertekan, sangat luar biasa. Tapi perhatikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki Yesus sebagai gembalanya, orang yang berlindung kepada Yesus sebagai gembala agungnya. Kita sebagai domba-domba yang dikatakan, aku tidak takut bahaya. Yang pertama, sebab engkau besertaku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghiburan dan kekuatan orang percaya saat menghadapi masa-masa sulit adalah Tuhan, karena adanya, yang pertama, karena ada penyertaan Tuhan. Karena adanya penyertaan Allah dalam hidup kita. Dan sekali lagi, saudara Tuhan, paralel sekali lagi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yesus sudah naik ke surga, Sang Mesias, Juru Selamat, sudah menyelesaikan tugas dan mahakarya untuk menyelamatkan manusia di atas kayu salib, lalu dia bangkit dan kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga yang mulia. Kini giliran Roh Kuduslah yang kemudian datang sebagai penolong yang menyertai setiap kehidupan kita. Anda perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus sekali lagi dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus sudah naik ke surga. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita perhatikan tadi, saudara pemazmur mengatakan, aku tidak akan baik sebab engkau besertaku. Dan Alkitab berkata, kehadiran Roh Kudus sebagai parakletos, sebagai penolong dalam hidup kita. Saudara Tuhan, parakletos artinya penolong yang lain. Lain dalam arti satu jenis yang sama, satu hakikat yang sama. Saudara Tuhan, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan menyertai kamu. Kata Tuhan katakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan santai, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan lembah bayang-bayang maut ya, menakutkan, dalam keadaan pandemik virus corona, kita berkata dia penolong, parakletos, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai, sekali lagi, sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Oh, luar biasa. Mazmur Pentakosta. Salam Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita boleh kuat. Anak-anak Tuhan boleh kuat karena Roh Kudus hadir dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang menyertai kita. Salam Tuhan. Ini tidak bisa diartikan. Dalam kitab Yohanes nggak bisa diterjemahkan kepada yang lain. Penolong yang lain tidak berbicara mengenai nabi, tidak bicara mengenai pribadi seseorang, tidak bicara mengenai siapa-siapa. Salam Tuhan. Walaupun ada yang mengklaim dan lain sebagainya, tapi ini berbicara tentang Roh Kudus, jelas berbicara tentang Roh Kudus yang menyertai kita. Dan pemazmur mengatakan, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, dalam kesulitan yang paling sulit, aku tidak takut bahaya sebab ada Roh Kudus yang menyertai. Luar biasa. Itulah cara gembala agung kita bekerja. Dia bekerja melalui kehadiran Roh Kudus yang dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kalau dikatakan saudara-saudara, yang kedua dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi yang menjadi rahasia kekuatan bagi orang percaya dalam menghadapi masa-masa sulit, yang pertama penyertaan Tuhan. Yang kedua dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan ini ketika bicara tentang gadamu dan tongkatmu, itu bicara tentang firman Allah, bicara tentang janji Tuhan. Saudara, saya sedikit akan mengupas di latar belakang kenapa Daud bisa berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tongkat itu bisa lebih kecil, gada mungkin lebih besar. Salam Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Anda perhatikan baik-baik. Pada waktu seekor domba tersesat keluar dari kawanan, lalu kemudian dia terjatuh dalam lembah.
Lalu kemudian saudara Tuhan sampai sore ketika harus pulang, gembala itu membawa pulang domba-dombanya, lalu didapati 1 ekor domba tidak ada. Nah, kita berkata, Tuhan berkata saudara dia akan pergi tinggalkan yang 99 dan pergi mencari domba yang hilang itu. Lalu kemudian dia pergi dan mencari domba itu, dan saudara Tuhan ketika domba itu dalam kegelapan sudah tidak bisa melihat karena gelap malam pada waktu itu, saudara-saudara, Anda perhatikan baik-baik. Maka saudara Tuhan, gembala dengan tongkat atau gada, atau tongkat yang lebih besar disebut gada, dia pukul-pukul batu itu. Dan ketika saudara Tuhan, domba itu mendengar pukulan-pukulan batu, dia mengerti yang datang itu adalah gembalanya, sehingga dia menjadi terhibur, dia menjadi dikuatkan saudara Tuhan. Dan ini luar biasa. Lalu kemudian ditemukanlah domba itu, lalu digendongnya, dibawanya. Dan Anda perhatikan, di tengah kegelapan, di tengah kekelaman, di tengah lembah saudara Tuhan, atau barangkali disebut dengan lembah atau jurang saudara Tuhan, jurang maut atau maksud saya jurang kekelaman itu, ketika berjalan tidak ada lampu, tidak ada pelita yang menyala saudara Tuhan. Tongkat dan gada itu yang menuntun langkah mereka. Dia pukul, apakah ada lubang di depan? Gada dan tongkat itu menjadi tuntunan, dan itu berbicara tentang firman Allah dalam hidup kita. Itu bicara tentang janji Tuhan. Ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita menghadapi masa sulit saudara Tuhan, saya berdoa kita ingat akan janji Tuhan yang luar biasa. Namun yang jadi persoalan, Bapak yang diberkati oleh Tuhan, yang jadi persoalan seringkali, sudah ketika justru masalah tiba, itu seolah-olah yang tadinya kita dalam kebaktian bisa berkata yes, kita bisa berkata amin. Begitu masalah menimpa kita, seolah-olah itu semuanya nggak berlaku. Seolah-olah firman itu hilang dari pikiran kita. Seolah-olah kita sudah nggak bisa percaya lagi. Seolah-olah firman itu saudara Tuhan lenyap saudara Tuhan. Dan kita tidak bisa berkata amin kepada firman Tuhan. Padahal kita sering mendengar khotbah, kita sering membaca Alkitab, lalu kemudian saudara apa yang terjadi? Saudara Tuhan, ketika masalah menimpa kita, sudah kita berada dalam masa-masa sulit yang terjadi, kita seringkali lupa akan firman Tuhan. Dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah untuk mengingatkan kita akan firman-Nya, mengingatkan kita akan janjinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata begini, Anda perhatikan baik-baik. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan ayat 26. Yohanes 14, 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kehadiran Roh Kudus menghidupkan kembali firman yang ada dalam hati kita, mengingatkan kembali kita akan janji firman-Nya, sehingga kita menjadi kuat kembali. Kita terhibur seperti domba yang dikatakan akhirnya menghibur aku, gadamu dan Tuhan menghibur. Kita diingatkan, dan ini Roh Kudus yang bisa menghidupkan firman itu. Pertanyaan menariknya adalah kenapa seringkali kita menjadi lupa firman itu, seolah-olah tiba-tiba lenyap ketika masalah datang menimpa kita. Kita berkata, Tuhan Yesus dalam khotbah mengatakan seperti perumpamaan, ada benih yang ditabur jatuh di pinggir jalan, Tuhan, lalu dicuri oleh burung, dimakan burung, dan itu iblis. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, Tuhan, cepat sekali bertumbuh, cepat respon, tapi tidak berakar karena tanahnya sedikit. Perhatikan. Lalu kemudian ada yang bertumbuh lagi, jatuh di tengah semak duri, lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian semak duri menghimpit, lalu firman itu menjadi mati. Kekasih-kasih Tuhan, saya berdoa Roh Kudus hari ini akan menghidupkan firman itu, benih yang jatuh di hati saudara dan saya. Saat-saat Anda sulit, ingatlah pesan-pesan dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Saudara, ingatlah kembali janji Tuhan di dalam Alkitab yang sering saudara baca. Saya percaya saudara akan dikuatkan kembali. Mazmur 23 adalah Mazmur Pentakosta. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Saudara-saudara, Roh Kudus digambarkan seperti minyak. Dikatakan ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengurapi kepalaku dengan minyak, bahkan piala sampai penuh melimpah. Saudara, gereja hari ini, orang percaya hari ini perlu pengurapan Roh Kudus.
2 minggu yang lalu, kalau tidak salah saya sedang berbicara dalam Tuhan tentang pengurapan sejati. Saya tidak akan terlalu banyak bicara, tapi saya yakin dan percaya inilah Mazmur Pentakosta. Karena bicara tentang pengurapan, dan pengurapan itu terjadi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Saudara, Daud tahu persis. Daud mengerti banget ketika dia menuliskan ayat ini, berkata, ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Dia teringat ketika dalam Tuhan Samuel datang dengan tabung yang berisi seluruh minyak, lalu mengurapi di atas kepalanya. Sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, sehingga dia berkemenangan. Dia bisa mengalahkan musuh, dia bisa menghancurkan Goliat dan pasukannya. Dia bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, membangun Israel dalam kejayaan dan keberhasilan yang luar biasa karena pengurapan Allah bekerja. Saya berdoa hari ini, Roh Tuhan melalui pengurapan yang dahsyat bekerja dalam hidup kita, dalam diri saudara dan saya. Kekasih-kasih Tuhan, lalu hasilnya ayat yang ke-6 sungguh luar biasa. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini hasil dari orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dilimpahi dengan kebaikan. Pemazmur mengatakan dalam Tuhan, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika Roh Kudus terus membimbing kita, menyegarkan, membangkitkan, menghidupkan kembali rohani kita, mengembalikan kita kepada tracknya dalam Tuhan. Dikatakan dalam Tuhan, hidup kita akan dilimpahi dengan kebaikan, kebajikan dan kemurahan. Kebaikan dan kemurahan menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua, Islam dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka hatinya selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, orang yang diurapi dipimpin Roh Kudus, hidupnya selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Saya berdoa hari ini, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Lalu saya simpulkan dalam Tuhan, dari Mazmur Pentakosta ini, yang pertama dalam Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, tidak ada iman Kristen yang bisa hidup tanpa kehadiran Roh Kudus. Tidak ada kekristenan yang bisa hidup, memiliki kehidupan Kristen yang hidup benar-benar rohaninya, hidup tanpa kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, dalam Tuhan, gereja hari ini perlu pengurapan. Gereja perlu harus hidup dalam pengurapan. Gereja harus terus ada dalam pimpinan pengurapan Roh Kudus, sehingga gereja bisa berhasil dalam pelayanan. Orang percaya bisa berhasil dalam kehidupannya kalau pengurapan Roh Kudus bekerja. Yang ketiga, tidak ada orang yang bisa bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan, sampai Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hatinya. Ia menyegarkan jiwa, mengembalikan kita kepada track, kepada jalannya Tuhan. Yang terakhir, orang-orang yang diurapi dipenuhi Roh Kudus, orang yang hidup dalam pimpinannya, dia akan menikmati kebajikan dan kemurahan, dan hatinya selalu dekat dengan hadirat Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oralabaya sikinaralabaya takaya sandaralabaya sandu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini buka hatimu kembali. Barangkali engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, ingatlah, saudara, kekuatanmu ada dalam Roh Kudus. Kekuatanmu adalah karena ada penyertaan Roh Kudus, yaitu Parakletos, penolong itu yang akan menguatkan hati saudara dan saya. Kehidupan rohanimu akan benar-benar hidup kalau Roh Kudus ada. Kita akan benar-benar bisa bertobat dengan sungguh-sungguh kalau Roh Kudus bekerja. Dan kita akan bisa berhasil dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kita. Kekasih-kasih Tuhan, mari izinkan Roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap hati yang sudah mendengar firman Allah, setiap telinga yang mendengar firman Allah, beroleh kasih karunia, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Roh Tuhan bekerjalah dengan dahsyat dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Bila Mazmur 23 Tuhan akan menjadi Mazmur Pentakosta yang akan membangkitkan semangat kami hidup dalam pimpinan Roh, hidup dalam pengurapan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Semua yang dituliskan dalam kitab Mazmur 23 digenapi melalui khotbah-khotbah Yesus, dan hari ini kami mendengarnya. Kami berterima kasih karena kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus ada dalam diri kami itu akan mengalami Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan lihat kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku, dan kami akan hidup dekat dengan Tuhan sepanjang masa. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Siapkan
unsur perjamuan yaitu roti dan air anggur. Saudara-saudara, mari kita datang dengan penuh takut akan Tuhan, kita datang dengan penuh hormat kepada Tuhan, saudara-saudara, karena Yesus telah melakukannya bagi kita dengan segenap hidupnya. Dia telah melakukannya selam Tuhan di atas kayu salib, menebus hidup kita, mengampuni kita, membasuh, mengampuni dosa kita. Dan hari ini kita akan datang dengan penuh hormat kepada Tuhan. Peganglah roti di tangan kanan saudara, dan kemudian cawan air anggur di tangan kiri saudara. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berdoa membawa kedua unsur perjamuan ini ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan dan sucikan ya Tuhan hosti dan air anggur ini ya Tuhan. Sertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ini lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menyertainya. Kuasa Tuhan menyertainya sehingga kami akan menikmati. Kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang lemah akan diberikan kekuatan. Kami yang dalam persoalan diberikan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang terikat akan dilepaskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami. Selidiki hati kami sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami. Sekarang Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti di atas kepala kita, saudara-saudara. Kita percaya inilah lambang daripada tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi kita akan berdoa, mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat tubuh-Mu yang telah disalibkan, yang telah dikorbankan bagi kami. Dihancurkan Tuhan, supaya hidup kami dipulihkan. Kami percayakan kuasa tubuh Tuhan. Karena itu Bapa, dengan iman, dengan percaya penuh, dengan mengucap syukur dan terima kasih atas pengorbanan-Mu, kami terima dan kami makan tubuh Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari peganglah cawan air anggur di tangan kanan saudara. Mari kita hormati darah Tuhan. Kita angkat di atas kepala kita. Inilah darah Tuhan bagi kita. Darah yang dicurahkan di atas Kalvari. Dicurahkan sampai tetes terakhir. Supaya hidup kita dapat diselamatkan secara sempurna. Datanglah dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini datanglah dengan penuh iman. Semua penyakit-penyakit dosa akan disembuhkan. Penyakit-penyakit fisik bisa disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat darah-Mu yang suci, darah yang mahal, yang telah dicurahkan bagi kami. Sehingga dosa kami yang hitam, dosa kami yang kotor, mampu disucikan oleh darah Yesus. Kami dikuduskan, kami ditebus dari kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami dimerdekakan dari dosa. Terima kasih. Kami akan percaya hari ini Tuhan. Kuasa kesembuhan ilahi mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Karena itu dengan iman dan percayakan kuasa darah Yesus. Dengan mengucap syukur, kami terima dan kami minum darah Tuhan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tundukkan waktu sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih buat pengorbanannya. Buat kasih setianya, buat janji firman-Nya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati makanan rohani yaitu firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan berdoa supaya kesemua kami mengalami Mazmur Pentakosta yaitu Mazmur 23. Mazmur yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan.
Membuat kami yakin kami tidak pernah sendiri, sebab Tuhan menyertai kami melalui Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini juga Tuhan kami dilengkapi, kami dipaharui kembali melalui perjamuan Tuhan, melalui sakramen yang suci, yaitu perjamuan kudus. Melalui tubuh dan darah Tuhan, kami beroleh kasih karunia yang baru. Kami disucikan kembali Tuhan, kami disatukan kembali, dan kami diingatkan akan janji-janji Tuhan kembali ya Tuhan, bahwa Engkau akan segera datang. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima perjamuan Tuhan hari ini, semua beroleh kasih karunia Allah. Yang sakit sekali lagi disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah diberikan kekuatan dalam nama Yesus, yang kami dalam pergumulan persoalan berikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hari ini dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, Bapak berkati Tuhan. Dan kita akan lanjutkan ibadah kita saudara dengan memberikan persembahan atau mendengarkan pengumuman. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan penuh hikmat, dengan baik. Dan saya yakin dan percaya pengurapan Roh Kudus turun atas hidup saudara, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, sehingga seperti Daud yang diurapi menjadi sukses berhasil karena Tuhan. Demikianlah Roh Kudus akan membuat saudara sukses berhasil karena Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih seluruh Islam Tuhan. Jangan lupa pesan saya, kita harus tetap semangat maju terus dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya seluruh Islam Tuhan, pandemi virus corona akan berlalu. Virus corona yang menguasai dunia akan diambil alih oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menguasai dunia, menguasai hidup kita, menguasai gereja Tuhan. Kita akan diberkati. Terima kasih. Kita sampai pada penghujung ibadah kita. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih-kasih Tuhan, saudara yang sudah mengikuti ibadah hari ini, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kemurahan dan cinta kasih serta keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, perlindungannya dan penyertaannya akan menyertai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sehingga hidup saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, kesehatan saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, hari-harimu diberkati oleh Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya, dan setiap orang yang sudah diberkati dan percaya kepada Tuhan semua berkata amin. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati, maju terus dalam Tuhan dan terus semangat.